Nah ini nih pejantannya ganteng banget nih, pejantan awasi yang mungkin beberapa peternakan masih jarang ya. Di beberapa peternakan masih jarang menggunakan pejantan awasi ini. Insya Allah sobat ternak semuanya, untuk sistem koloni ini rekomendasi banget buat para peternak atau para peternak yang mau terjun khususnya di breeding ya. Nah apabila betina awasi dijawinkan sama pejantan awasi full blood, jadi keluarnya nanti F2 awasi sobat ternak semuanya. Nah setelah itu mungkin bergiliran terus ketika betina F3 awasi dikawinkan sama pejantan awasi full blood akan keluar F4 dan seterusnya. Bisa dibilang dari fisik juga teman-teman bisa lihat untuk F1 ini kan bobotnya bisa lebih bagus lah dari cross texel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya. Nah sekarang kita ini akan nge-review kandang kolonian, kandang kawin betina-betina cross texel, betina F1 awasi dan pejantan awasi full blood ya. Nah ini nih pejantannya ganteng banget nih, pejantan awasi yang mungkin beberapa peternakan masih jarang ya. Di beberapa peternakan masih jarang menggunakan pejantan awasi ini karena emang harganya dan kualitasnya dan masih jarang lah peminatnya sobat ternak semuanya. Orang-orang hanya orang-orang tertentu ya. Nah di sini kita pakai betina-betina ini F1 awasi ya. Nah ini peternakan F1 awasi sama garutan ini sobat ternak semuanya nih. Di sini juga kita ada pakai F1 dorper ya, betinanya F1 dorper ya, kebanyakan kita pakai cross texel ya betinanya. Nah pakai garut juga. Nah, ini untuk kolonianya 30 betina ya, ini kurang lebih 30-an ini betinaannya sobat ternak semuanya. Nah kenapa nih kalau betina kalau jantan awasi kuat, emang kuat gitu 30 betina dikolonikan. Insya Allah sobat ternak semuanya, untuk sistem koloni ini rekomendasi banget buat para peternak atau para peternak yang mau terjun khususnya di breeding ya, breeding pengembang biakan. Ini cocok untuk sistem koloni seperti ini. Jadi manfaatnya sistem kawin koloni ini, di samping kita gak banyak kerja ya mengawin-kawinkannya domba gitu. Jadi sistem koloni ini ketika betina udah birahi, si jantan langsung mengkawinkannya gitu sobat ternak semuanya. Jadi kita gak perlu apa ya, untuk sistem perkawinan tradisional itu ketika lihat betina kita turunkan betina, kita turunkan jantan, kita pecahkan di luar gitu, di luar dua gitu satu persatu. Jadi lebih lama lah gitu. Nah untuk di sini sendiri ini untuk domba awasi ini kan bertanduk, galak gak itu untuk kebetinanya. Kalau di sistem koloni kan, kalau di Garut tuh domba Garut ya, itu bisa dibilang domba Garut tuh pejantan atau domba yang sangat agresif ya, maupun itu terhadap domba lain, betina, kandang ya, apalagi sama pejantan lagi itu masih tarung ya. Nah untuk pejantan awasi ini ya bisa dibilang agresif sih enggak, dan enggak agresif pun enggak gitu. Jadi mendingan lah untuk awasi ini, jadi dia tahu domba betina tuh enggak digalakin lah sobat ternak semuanya, dia kasih sayang dia ya. Jadi lebih inilah, lebih enggak terlalu galak sobat ternak semuanya kalau jantan awasi. Nah ini nyiptain pejantan awasi sama cross texel tuh mau nyiptain apa gitu ya. Jadi insya Allah untuk turunan nanti, untuk keluaran dari cross texel, jadi jadinya F1 awasi sobat ternak semuanya. Nah apabila betina awasi dijawinkan sama pejantan awasi full blood, jadi keluarnya nanti F2 awasi sobat ternak semuanya. Nah setelah itu mungkin
bergiliran terus. Ketika betina F3 awasi dikawinkan sama pejantan awasi full blood, akan keluar F4 dan seterusnya gitu sampai F6 sampai seperti full blood gitu ya sobat semua. Nah apabila kita pakai ini, pakai F1 Dorper, nantinya seperti apa bila sama awasi. Nah ini kita juga jadi jadinya mana ya, gak ada contohnya. Mungkin kemarin juga udah dipisahkan, diamankan gitu ya untuk hasilan yang itu. Jadi bisa dibilang dari fisik juga teman-teman bisa lihat untuk F1 ini kan bobotnya bisa lebih bagus lah dari cross texel dikawinkan sama pejantan awasi full gitu sobat teman-teman. Jadi lebih bagus lah. Jadi ya ada genetik baru lah, mungkin jadi Dorper dan awasi jadi Dorsi ya, jadi Dorsi gitu jadinya ya. Nah kita juga ada Merino sobat semuanya tuh, Merino kita Texel itu sobat. Nah jadi di domba juga kita bisa eksperimen, jadi berbagai jenis domba kita bisa silangkan, bisa disatukan gitu, jadi menciptakan bibit-bibit unggul baru gitu. Seperti domba Garut kita kan dulu emang aslinya nggak ada domba Garut ya sobat semuanya. Jadi domba Garut juga itu hasil silangan dari domba-domba luar negeri dan domba lokal kita ya, ekor tipis itu sobat semuanya ya. Nah kita lihat kan ini mana ya, awasi Pugot, anakan awasi Pugot mana ya. Nah ini sobat-sobat semuanya. Nah ini untuk awasi pubadnya. Nah ini si Abah ya yang tersuar di kandang pusat domba ya. Nah mana ya, nah ini anak yang kemarin teman-teman, kalau teman-teman tahu itu yang di kandang itu udah gede juga. Nah ini ibunya nih, ini awasi pubad sobat-sobat semuanya. Ini ibunya, lihat ya, ini jantan kan, anak tunggal juga tuh, mantap ya. Jadi seperti itu sobat-sobat semuanya untuk awasi ini. Untuk domba-domba awasi ini emang terbilang bobotnya dan tingginya tuh mantap sekali ya. Nah jadi seperti itu sobat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat ada manfaatnya gitu, dapat diambil ilmunya. Mudah-mudahan ambil ya yang bagusnya dan buang yang kurang baiknya ya. Kita juga menerima masukan buat para peternak semuanya, buat sobat-sobat semuanya yang mau bermasukan ke sana juga kita ya, tinggal komen aja di bawah dan request apa saja, kita request aja, insya Allah kita wujudkan dan kita jawab lewat konten ya. Jadi sebentar semuanya, terima kasih, mudah-mudahan sobat ternak semuanya sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.